Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Pasti luar biasa bersama Yesus. Oke, untuk itu sebelum kita mulai ibadah pada hari Minggu ini, jangan lupa adik-adik siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan buku tulisnya. Oke, untuk itu sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita bangkit berdiri dengan semangat. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 262, apabila kita sukacita. Nyanyi dengan sukacita adik-adik, semangat! Oke, sudah sukacita? Sudah dong. Senyumnya mana? Oke, yuk kita akan berdoa. Setelah kita menyanyi, kita akan doa pembukaan untuk Tuhan pimpin dalam kita kebaktian IMPA pada pagi hari ini. Kelipatkan tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi, terima kasih sudah pimpin kami dalam tidur kami semalam. Sebentar kami mau ibadah di rumah saja. Pimpin dan sertai kami, bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami menerima berkat yang begitu indah walaupun kami di rumah saja. Terima kasih Tuhan Yesus, sudah mau datang dalam kebaktian IMPA di rumah kami masing-masing. Amin. Diambil Alkitabnya. Tadi Kamal udah bilang ya, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Sekarang Alkitabnya diambil. Mau ngapain ngambil kitab? Kita buka dari kitab Mazmur. Pada tahu kan kitab Mazmur di mana? Perjanjian Lama, benar. Mazmur 95 ayat yang pertama dan ketiga. Oke? Sudah siap adik-adik? Oke, Kamala bacain ya. Mazmur 95 ayat yang pertama hingga ketiga. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Demikian mazmur kita pada pagi hari ini. Untuk menyambut mazmur kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dari puja syukur dari Kidung Ceria 90. Kidung Ceria 90 ayatnya yang pertama aja. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Selamat hari Minggu adik-adik. Kali ini bertemu kembali lagi dengan Kak Yordan. Di minggu ini kita akan membahas Amsal 23 ayat 12. Sebelum kita mulai pembahasan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi, kami mengucap syukur atas segala berkat
berkat yang telah kami terima dalam kehidupan kami di setiap hari. Dan di pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Bapa masing-masing, kakak layan dalam memberitakan firman, dan juga adik-adik dalam memahami firman Tuhan. Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat Bapa, dan menyertai kami dalam pemberitaan firman ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kitab Amsal merupakan kitab yang berisikan kumpulan ucapan-ucapan bijak. Salah satu yang menulis kitab Amsal adalah Raja Salomo. Kitab Amsal seringkali menggunakan kalimat perumpamaan untuk mengungkapkan tentang kebijaksanaan. Kitab Amsal menjelaskan tentang sikap hidup yang baik dan benar untuk kita jalani dan memelihara hidup kita dengan bijaksana. Apakah yang dimaksud dengan bijaksana? Bijaksana ialah pengertian tentang hal yang baik atau tidak. Bagaimana supaya kita dapat menjadi bijaksana? Pada Amsal 23 ayat 12 dijelaskan mengenai salah satu cara untuk menjadi bijaksana, yaitu dengan memperhatikan dan mendengarkan didikan, pengajaran, dan nasihat dari ayah, ibu, pendeta, kakak layan, guru di sekolah, oma, opa, orang yang lebih tua dari kita. Untuk dapat menjadi bijaksana, kita harus lebih banyak memperhatikan, yaitu dengan mata, dan mendengarkan dengan telinga, dan lebih sedikit berbicara dengan mulut kita. Bila kita bijaksana, kita akan terhindar dari kesalahan dan hal-hal yang buruk. Karena dari bijaksana, kita tahu tindakan baik dan benar yang harus kita lakukan. Contohnya, kita tahu bahwa mengusili atau menjahili teman maka akan membuat kita bertengkar dengan teman kita, sehingga kita tidak perlu melakukan menjahili atau mengusili teman kita. Malah lebih baik kita harus selalu peduli dan berbagi dengan teman kita, karena akan lebih menyenangkan dan membahagiakan. Kemudian, contoh keduanya, kita tahu bahwa kalau kita tidak belajar sebelum ulangan, maka nilai kita pasti tidak akan baik. Sehingga kita harus belajar supaya kita memiliki pengetahuan atau memahami untuk menjawab soal ulangan dengan benar, supaya pada akhirnya kita akan mendapat nilai yang baik. Oleh karena itu, untuk menjadi orang bijaksana, kita harus bersedia memperhatikan dan mendengarkan setiap pengajaran, didikan, dan nasihat. Untuk aktivitasnya, kalian menuliskan tentang pengajaran, didikan, atau nasihat dari ayah, ibu, kakek, nenek, guru, atau siapapun yang kalian ingat. Dan juga itu merupakan hal yang baik. Tuliskan 3 hal saja, kemudian kalian kirimkan melalui grup WhatsApp ya adik-adik. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa memperhatikan didikan dan nasihat, terutama dari ayah, ibu, guru kami, supaya kami memperoleh kebijaksanaan untuk mengetahui hal yang baik untuk kehidupan kami dan melakukannya. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk memperoleh kebijaksanaan. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini adik-adik seperti biasa, seperti minggu-minggu yang lalu, adik-adik bisa titipkan kepada mama papa untuk disampaikan melalui transfer. Ya, minta tolong mama papa, persembahan aku tolong ditransfer untuk sekolah minggu. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kasihkan bersama mama dan papa, atau oma, atau opa, atau tante, atau om. Sama saja semuanya. Oke adik-adik. Oke, untuk itu mari kita bangkit berdiri kembali. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Untuk itu kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 233 ayat yang pertama dan kedua. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersenang Oke adik-adik, untuk itu kita mau berdoa karena ibadah hari Minggu anak-anak ini telah selesai. Untuk itu mari kita tutup mata, satukan tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari Minggu yang indah ini kami boleh beribadah walaupun hanya di rumah saja. Biarlah ya Tuhan, berikan kami kesehatan selalu. Tak juga lupa untuk keluarga kami, biarlah kami juga dalam menjalankan PSBB ini ya Tuhan, dalam menghadapi situasi corona ini, kami tetap sehat, kami tetap kuat, kami tetap tegar ya Tuhan. Dan biarlah Kau pimpin kami dalam kami belajar di rumah, dalam kami ujian menghadapi PST ya Tuhan, biarlah kami dapat mengerjakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkuskan keluarga kami masing-masing yang berada di rumah ataupun mama papa yang akan bekerja, bimbing mereka dalam perjalanan. Kau tutup bungkus mereka hingga jauh daripada virus-virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, terima kasih banyak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di rumah saja. Jangan lupa kalau memang terpaksa untuk mau keluar, cuci tangan. Setelah sampai di rumah, adik-adik langsung ganti baju dengan baju yang bersih dan mandi. Mandi dari keramas, pakai sabun. Kalau mau pergi jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Bye, I miss you so much.